penting ditanamkan ulama. Kalau orang mencintai Allah dan Rasul, mencintai Quran, mencintai santri, mencintai kebenaran, meskipun dia agak dipenjara secara fisik, pasti dia ini akan terpenjara secara maknawi, pasti tidak kemana-mana. Pasti apa? Tidak kemana-mana. Jadi misalnya gue senang bojomu, ya tetap di seputar-seputar situ. Soal orang lanang beling ben wayo nomor loro, pokoknya gak jauh-jauh di situ. Dan ini penting kalau pengen ngembang noteng jenengan. Jadi yang diwajibkan oleh ulama adalah kita mencintai Allah dan Rasul. Karena kalau cinta itu pasti di seputar kolongan situ, tidak kemana-mana. Ya, kalau kita mencintai Allah, mencintai hukumnya Allah, pasti di kolom itu, tidak kemana-mana. Meskipun kita tidak dipenjara secara fisik, tapi akan dipenjara secara maknawi. Akan dipenjara secara apa? Maknawi. Maknawi itu tadi, fisiknya kita bebas, tapi agak kemana-mana karena diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatullah Rasul. Itu disebut nama al-arif billah nama asirun, dia marbutun dan cancang bihubbihi klan seneng ning napa Allah. Kata Imam Ghazali, karena khauf dan roja itu mirip-mirip. Nah, sama, gue misalnya seneng cawe wedok, seneng bojomu, lagi asik maca, mbak delok lipstik, mbok klambine anyar. Apike kowe iku ora moro-moro, mesti ke ganti. Bojomu nak awake ayu seneng ya seneng wae ora awake ayu. Tapi nak kowe seneng kan mesum, ben ngeloni. Nah itu kan dunia yang berbeda. Bojo lagi seneng klambi anyar diganggu malah mbek kowe mbok coplo iku kan gak fair. Lha nek kowe seneng tenan. Yo duwi, maksudnya duwi ben nikmati nganggo lipstik, nikmati nganggo klambi anyar, pamer mbek kancan. Malah kok parani kene haram. Artinya wong iki bakas wong normal ya. Jadi wong seneng ambek wong gedhe ku padha-padha menghindar sebetulnya. Apa? Menghindar. Wong ora normal iku ora ukuran ya, ora ukuran. Wong ora normal iki ya angel. Nah, sehingga kenapa ada wali ditanya, kapan kamu menikmati Allah? Jawabnya dia dulu, ketika saya menjauh dari Allah. Bukan menjauh dengan makna orang fasik itu enggak, dia menghindari sesuatu yang terkait Allah karena malu kalau ganggu. Makanya saya pernah cerita di ngaji ini, ada wali yang dia jadi wali karena sholat di shaf awal. Dia malu kalau dipanggil Allah kok tidak yang terdepan, sehingga dia sholatnya shaf awal terus. Ketika dia merasa wali paling elit karena yang amal seperti itu, ternyata diberitahu sama Allah kalau wali yang kelasnya dia itu yang sholat di pagar masjid, bahkan di luarnya. Ketika yang di situ, kenapa kamu wali juga udah sholat di belakang? Jawabnya, aku iku isin dosaku akeh, awakku ora bener kok ngarep, sawangane kok paling bener. Ini kan tapi aja tiru lho, sing kok buri. Ora usah mbok tiru kelakuane wis ngono. Jadi tapi kalau kita membiasakan anak, com kowe sekolah IAIN, com kowe sekolah Alia, ben kok iso ning Al-Azhar, ben iso ning Umil Qura, kok kowe LC terus payu ning departemen. Kowe nak cung mimpin agama bentuk gaji. Dalile fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan, dia akan putus asa. Ketika yayasan besar tidak menggunakan, dia akan putus asa. Mengalor ngidul go ijazah. Sesuai golek dukono ning gone wong sing ra digelar. Nah, ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama harus beda. Meskipun kita saling mengakui tapi harus beda. Singkat cerita gini, ini yang perlu jadi madhab saya dan saya fatwakan terbuka seperti ini. Andai kan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah, kamu gak usah khawatir hidup di mana-mana, pasti dia akan ngurip-ngurip agamanya. Mereka tadi al-arif billah asirun, orang yang tahu Allah pasti asirun, dia tertawan oleh cintanya kepada Allah dan Rasul. Itu contoh fisik ya, sampean gak minggat. Coba alasan sampean gak minggat itu apa? Karena tertawan oleh cinta kamu kepada anak-anak. Itu kan gak dipenjara secara fisik, tapi kamu dipenjara secara emosional, secara mahabbah. Coba kayak Rogen kan kudunya wis minggat, tapi sayang anak, akhirnya ra minggat. Kok ada anakku, mesti begitu. Coba yang menjara kalian semua itu apa coba? Cinta kita pada keluarga. Nah, bayangkan kalau itu terjadi pada Jalalullah wa azamatuh, pada Asmaul Husna, karena kita terikat oleh sifat-sifat Allah dan kita tahu Allah itu as-somad, zat yang harus kita tuju. Kemana-mana kita bawa Allah. Jika jadi pedagang ya kayak orang India yang di Aceh tetap menyebarkan Islam, kayak orang Madura yang di Bali tetap menyebarkan
Islam. Kayak penjahat yang dibuang Harun Ar-Rasyid di fak-fak ya tetap menyebarkan. Lalu kalau niku rada engkar yen ana wong saleh terus dadi juri MTQ utawa dadi pegawai Kemenak pembina haji terus bangga kula niku naif cara. Syukur oleh lah syukur, tapi ra usah bangga. Piye-piye posisine ku mendapat ketika orang lain memberi. Lho akeh Kang, santri pedotan urip ning desa sing abangan. Di tanah sithik diwakafno nggo madrasah. Di penghasilan sapine anak didol nggo gaji guru. Padahal mondoke ra khatam Quran. Tapi dia ngurip-ngurip agama. Tapi nak kowe khatam lanya juara. Dikai umroh, dikai duit. Lho cara Allah ya keren sing ngekeki timbang sing di. Tapi kowe aja terus gedeng sing juara, kowe hasud kriminal. Tapi nak sing juara kok kumo luhur merasa Qur'annya terbaik tak lorot ya. Banyak orang yang memberi untuk Quran bukan mendapat. Lah kumo sedekah selalu baik. Ibda ketok wong akeh ya. Baik, sirri yo. Baik, sing ora apik ora sedekah. Sekaruan ratu. Nah ini kan pelajaran bagi kita. Jadi dulu yang namanya orang soleh itu di mana-mana ingin ngitmai umat. Sekarang di antara dzurriyyah di kajian yang alim ya dzurriyyahnya Mbah Nawawi tadi, yang dulu misinya jedingin apa? Santri. Kalau masih ingat sampai sekarang ibu itu nggak mau kalau nggak takjil diwangi mbak sampai sekarang mesti ikut. Asal nggak sakit. Dulu Mbak Fatimah mbak saya ini, adiknya buyutnya Mbak Lukman itu mbak kandung saya itu. Tiap masak ya masak sendiri. Masak ya pembantu banyak karena punya santri ya, tapi beliau mesti ikut sendiri. Dibagi-bagi bek tonggo-tonggo. Sampai sekarang istri saya mesti ikut sendiri. Anak saya biasa ikut belanja. Nah, itu ajaran. Ini bukan cerita kebaikan, ini bahwa ini uswah. Ini dari leluhur kita. Ini saya ingin enggak ada kasta. Saya ngongkon ini di ngongkon. Satu ya, karo pangeran. Pangeran ditakok ndi. Masane sing dikongkon di akhlak santri tok. Kiai lah ya wajib duwe. Masuk perintah Quran wajib di akhlak bagi santri bukan untuk para kiai. Kewani nafsiri Quran. Wong wajib khidmah wong Islam bagi santri nak kiai ora wajib. Wani ngene. Ya enggak ada. Lan kula mulang teng Jogja pede. Oh mesti tawadhuke. 7 jam ya perjalanan. Takoki pangeran. Sopan apa? Sopan mesti kula sing sopan. Sopan di Barno bisa. Wah, tambah sopan. Itu makanya hebatnya Imam Ghazali termasuk beliau itu punya bab kalau nggak salah itu di juz 2 atau 3 itu judulnya itu Kitabul Akhlaqin Nubuwah wa Adabul Ma'aisyah. Di situ diceritakan adab-adabnya Rasulullah. Ternyata saking adabnya Nabi sampai pernah ngalami seperti itu. Kalau yang diceritakan tiba-tiba berjanji kan masih normal. Nabi itu kalau bajunya sobek di dalam ya dijahit sendiri. Kalau kamarnya kotor ya disapu sendiri. Itu kan masih ya wajar lah, masih ya itu ya sudah hebat untuk ukuran seorang tokoh besar ya hebat. Tapi tidak sekedar itu, ternyata kalau masakan sama sahabat-sahabat itu di situ. Dan Nabi ngendikan Allah itu ketika mereka mengatakan nakfi kal amal ya Rasulullah, kita sudah cukup yang mengerjakan ini semua. Terus Nabi jawab inna wa ta'ala yakro min abdihi ayatamayyaza min ghairi ayyarahu yatamayyazu min ghairi. Allah itu enggak suka melihat satu komunitas kemudian ada satu yang kelihatan menonjol di iso bayangno misalnya roan gitu mau angkat wedhus sing ketuane iku ning kursi mek rokokan. Oh tak yakin wong niku ora ngarah dadi wali tak jamin. Nak dadi tak bredel yakin. Tak demo. Maksudnya tak demo tak ganti kowe nek kowe pantes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten nggih kula niku kula terangno masalah niki diapal mawon teng ati al-arif billah asir napa? Al-arif billah asir. Orang yang makrifat kepada Allah atau ma'rifatullah itu menjadikan dia ditawan. Ditawan maknanya marbutun napa? Bihubbi. Dia terikat atau terpenjarakan, asir itu terpenjarakan oleh cintanya. Kula akhir-akhir ini sering neliti ya, fungsi maknawi mbek lafzi di semua ayat Quran ya, di semua ayat Quran. Misalnya nyata orang itu misalnya dulu sering maksiat
Kemudian oleh fikih ditata, orang tukang maksiat itu ditawan. Ditawan itu orang Indonesia gitu di penjara. Misalnya maling, bajingan ya. Itu kalau di penjara kan terus gak iso maling meneh. Terus gak iso bajingan meneh wong di penjara, di borgol atau di sel. Kemudian itu nyata tapi fisik, kenapa? Fisik. Dia mungkin tetap bisa ngordinasi anak buahnya lewat penjara kalau dijenguk atau apa, sehingga banyaklah pengedaran narkoba sangko penjara karena yang di penjara hanya apa? Fisik. Kemudian ada penjara maknawi ini ruang. Penjara maknawi itu misalnya begini. Ada orang itu sering kecewa dengan istrinya atau dengan anaknya, tapi ya di situ-situ saja. Misalnya piyambake yang naruhan kata sekolah ya tetap di seputar naruhan saja. Kalau orang beduan ya di sekitar beduan saja. Mungkin kalau dia tokoh nasional ya kritik Indonesia dari bangsanya pemalas, orangnya agak dinamis kayak Singapura. Dia ya agak kemana-mana tetap di Indonesia. Artinya apa? Ini peringatan di kula jenengan. Mahabbah maknawiyah ini yang penting ditanamkan ulama. Kalau orang mencintai Allah dan Rasul, mencintai Quran, mencintai santri, mencintai kebenaran, meskipun dia agak dipenjara secara fisik, pasti dia ini akan terpenjara secara maknawi, pasti tidak kemana-mana. Pasti apa? Tidak kemana-mana. Jadi misalnya gue senang bojomu, ya tetap di seputar-seputar situ. Soal lanang beli ben wayo nomor loro, pokoknya gak jauh-jauh di situ. Dan ini penting kalau pengen ngembang noteng jenengan. Jadi yang diwajibkan oleh ulama adalah kita mencintai Allah dan Rasul. Karena kalau cinta itu pasti di seputar kolongan situ, tidak kemana-mana. Ya, kalau kita mencintai Allah, mencintai hukumnya Allah pasti di kolom itu, tidak kemana-mana. Meskipun kita tidak dipenjara secara fisik, tapi akan dipenjara secara maknawi, akan dipenjara secara apa? Maknawi. Maknawi itu tadi fisiknya kita bebas, tapi agak kemana-mana karena diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatu Rasul. Itu disebut nama al-arif billah nama. Asirun dia marbutun den cancang bihubbihi klan seneng ning napa Allah. Nah, cara kula ya. Sebanyak mungkin umat Islam itu punya seperti itu dalam banyak hal. Sehingga kita itu tidak perlu lagi penjara fisik. Ya saya ulang lagi, kita tidak perlu lagi penjara napa fisik. Penjara fisik itu repot. Selain tidak efektif juga ya juga tadi ya, apa ya, cara barco penjara ya potensinya ya kembali lagi. Tapi kalau orang itu hatinya bisa dipenjara oleh mahabbatullah wa rasuli itu luar biasa. Lalu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Lan kula nu sering sinau banget. Mboten trimo sering sinau banget. Itu di situ ada keterangan begini. Ini cerita wong wedi ambek bapake misalnya, iku ya ora wani marek. Seneng banget, iku ya ora wani marek. Itu ada, ini cerita orang normal kan, orang normal itu serahkan itu. Misalnya gini, kamu wedi ambek ibumu ya ora wani marek, seneng banget ya ora wani. Itu yang dilakukan Sayyidina Ali ketika ditanya, "Kenapa saya tidak melihat engkau makan bersama ibu kamu?" Kata Sayyidina Ali, "Takut saya kalau ibu saya misalnya penggawe ibu ayam goreng sudah punya rencana itu. Kedisian tak jupuk aku. Ya, nek weteng-weteng elek kan lah mangan bareng ibu kan. Nah artinya apa? Ya seneng ya marai rawani awor karena takut misalnya itu kan. Kenapa kamu tidak pernah makan bersama ibu kamu? Jawab Sayyidina Ali, takut saya. Ibu saya di hidangan itu seneng misalnya dalam konteks Indonesia seneng apa? Ayam goreng juga serobot. Wes, bumbu putus asa. Akhirnya milih tempe. Lo tekan tempe, Mbok. Serobot bisa. Sehingga masyhur tuh makalah Indonesia itu tidak pernah makan bersama. Sama mungkin orang tertentu yang mencintai gurunya itu tidak berani bareng karena takut ganggu, takut macam-macam, rusak pemandangan macam-macam. Nah, jadi orang itu cara seneng dan cara itu mirip-mirip. Itu kata Imam Ghazali karena khauf dan roja itu mirip-mirip. Nah, sama, gue misalnya seneng cawe itu seneng bojomu lagi asik maca, mbak lipstik, buat lambine anyar. Api gue ora moro-moro, mesti kayak ganggu. Bojomu nak awake ayu seneng ya seneng wae awake ayu. Tapi nak kowe seneng kan mesum, kan ngeloni. Nah itu kan dunia yang berbeda.
Bojo lagi seneng klambi anyar diganggu malah mbek kowe mbok coplok iku kan gak fair. Lha nek kowe seneng tenan. Yo duwi, maksudnya duwi ben nikmati nganggo lipstik, nikmati nganggo klambi anyar, pamer mbek kancan. Malah kok parani kene haram. Artinya wong iki bakas wong normal ya. Jadi wong seneng ambek wong gedhe padha-padha menghindar sebetulnya. Apa? Menghindar. Wong ora normal iku ora ukuran ya, ora ukuran. Wong ora normal iki ya angel. Nah, sehingga kenapa ada wali ditanya, kapan kamu menikmati Allah? Jawabnya dia dulu, ketika saya menjauh dari Allah. Bukan menjauh dengan makna orang fasik itu enggak. Dia menghindari sesuatu yang terkait Allah karena malu kalau ganggu. Makanya saya pernah cerita di ngaji ini, ada wali yang dia jadi wali karena sholat di shaf awal. Dia malu kalau dipanggil Allah kok tidak yang terdepan, sehingga dia sholatnya shaf awal terus. Ketika dia merasa wali paling elit karena yang amal seperti itu, ternyata diberitahu sama Allah kalau wali yang kelasnya dia itu yang sholat di pagar masjid, bahkan di luarnya. Ketika yang di situ, kenapa kamu wali juga udah sholat di belakang? Jawabnya, aku ibu isin. Dosa aku akeh, awakku ora bener kok ngarep, sawangane kok paling bener. Ini kan tapi aja tiru lho, sing kok guri. Ora usah mbok tiru kelakuane wis ngono. Jadi nek kowe kok guri kan gak karena wali tadi, pancen pemalas no. Iku wis ora wali. Umpama niru-niru ya wis gawe Kang, ora asli. Maksudnya sing wali asli sing tak critakno iku. Nek kowe niru-niru kan wis gawe, iku wis gak sah cara wis. Terus plagiat cara ning kampus wis. Lah idene wong liya mbok bajak ya. Di dhewe ora iso niru kan ya mergo kan aku guri niru kula isin Gus Wan pengen aku arep plagiat ya cara kamu wis gak sah. Tapi dulu ada wali itu malah justru seperti itu. Makanya ini kan pelajaran bagi saya jenengan. Jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara manawi. Kalau itu sukses itu umat Islam luar biasa. Wanu ngerasa, makanya saya ulang lagi saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak, yang bikin yayasan formal sudah banyak, yang ingin alim, ingin doktor tafsir fikih banyak, yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak. Saya itu ingin ada yang selalu tetap seperti saya. Karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi, tentu kebaikannya juga banyak. Saya ulang lagi, kebaikannya juga banyak. Tapi masalahnya adalah ini terfisikkan, agama terfisikkan. Saya beri contoh gini, ini yang nyata, bukan jari. Saya punya teman, dia cara berpikir, Gus kita harus bikin kurikulum. Karena kalau kita tidak punya doktor fikih atau doktor tafsir atau doktor ahli sunnah pokoknya. Lalu nanti yang jabat di Kemenak itu orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi, nanti ya kebijakan Indonesia diarahkan Salafi Wahabi. Jadi lama-lama kayak Wali Songo itu tidak dikatakan pusat sejarah tapi pusat kemusyrikan. Karena rombongan Wali Songo ini rombongan kemusyrikan. Kok ketuanya ya ketua. Jadi nanti mereka. Nah, tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang Sunni kan mesti diarahkan ke Sunni juga. Oke itu baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung. Lembaga kenegaraan, departemen, Kemenak lah dalam konteks kita karena santri misalnya Kemenak, itu hanya berapa juga? Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama. Lembaganya itu bisa dihitung, taruh saja 10 terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus. Bandingkan kalau kita, saya ulang, tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting. Ada teman-teman kita di situ dan tentu syaratnya yang punya gelar. Kan nggak mungkin kayak ngelamar jadi dirjen haji terus jeneng sopo Ruhin karir sabar fikir suwi itu ya prestasi. Itu kan poin, cara pengiran poin, tapi cara negara kan enggak. Cara pengiran poin, Kang nyabari nasib suwi itu cara pengiran poin. Terus wis wanen itu cara pengiran yo poin. Ada hadis Allah itu malu nyiksa orang sing wis wanen. Oh itu cara agama poin, tapi cara negara kan enggak. Terus Allah itu seneng wong fakir sing lemu. Mergo wis rido mbek kodok-kodok iku ya poin. Lha itu gurunya Imam Syafi'i itu lemu. Makanya kan Imam Syafi'i jarang ana wali sebab lemu kecuali Abdul Hasan Asy-Syaibani. Itu dekne dadi wali mergo lemu. Gua ngertak sange ridane mbek Allah mangan. Ngertak kok mangan terus.
Ora ana wong warak saka rahmate pangeran. Kowe mangan kok leren, berarti kowe nganggep ngakhiri rahmati Allah, tapi nek ora iso leren. Ya jadi wali. Jalur itu pun bisa jadi wali. Tapi ojo kawe lho, iki kan wis kawe, ora partene iki wis kawe, angger bar iki wis kawe, wis plagiat no. Tadi kau lah niru-niru wis ora oleh, gak keren no. Terus sekarang kita hitung, ruang ini. Ini nyata ya. Dan saya sering ya berdebat seperti ini atau mikir seperti ini. Karena saya ketemu berbagai pihak. Ya tentu yang baik, yang punya mental ad-dinu an-nasiha, ya punya mental nasihat. Nasihat itu iradatul khairin apa? Lil ghairi, selalu berkeinginan baik untuk yang lain. Lalu ada kiai-kiai kultural kayak Pondok Sarang, Lirboyo, Sidogiri, pondok-pondok besar. Ini kan nggak ada gelar. Tapi setiap di pondok itu diajari madzhab ahli sunnah wal jamaah. Ono sing kerja temangsang ning pedalaman Kalimantan, ono sing bisnis bongkrat buangkrut nganti tuwek melarat, ono sing sugih mergo diorder dadi buruh privat, ono sing sugih mergo dikultusno dukun nak ndonga mandi, macam-macam. Nah ini kan dari berbagai lini, ono kabeh. Ono sing darani wali, terus rambutnya gondrong, geng, macam-macam. Terus wong yakini nek rambutnya ora kena dipotong. Terus adol gotri yo larang macam-macam lah. Pokoke macam-macam jenise macam-macam. Sing sowan yo macam-macam. Pejabat kepentok pangkat sowan. Ana sing sowan tok yo ngombe, ana sing yo gotri, ana sing yo donga. Kula nak maca piyambak abot iki kula sangoni mon jenengan sing maca macam-macam lah. Oh suka ora ngajar kiai di order. Akhir kon maca dhewe mboten saged iki. Kula tok salam template jenengan sing maca. Kiai ini wong dhuwit ku ya penting. Iku ya pinter dhuwit ditampa terus ngombeni banyu didongani kon ngombe. Wong percaya yakin ya lalah mandi. Macam-macam. Tapi ini nangani ribuan orang, mungkin jutaan orang, dan karena yang nangani ini orang-orang ahli sunnah, maka mereka akan mengembangkan mazhab apa? Ahli sunnah. Saya itu berkali-kali cerita di mana-mana. Saya itu punya teman dulu sekolah itu goblok era karuan, terus melarat goblok kritik. Woi ora tau munggah kan sekolah. Wireng pisan, lumayan kue putih. Irang. Itu sekolah ora tau munggah. Serangane jaduk bocah. Pokoke seneng jaduk. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Kerja betul, dulu juga ada HP, dia punyanya surat. Gus kula niku teng pedalaman Kalimantan. Niku tiang-tiang tak ajak Jumatan, tak ajak sholat zuhur gak. Dia eling sisa-sisa fikih eling. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak mustautin itu kan tidak wajib Jumatan. Dan kalau jumlahnya tidak 40, tidak usah Jumatan, hanya sholat apa? Zuhur. Masih ingat ya orang goblok banget mondok suwi. Mondoknya bareng kula. Akhirnya singkat cerita, tiap neng pedalaman Kalimantan itu dia gawe musola ke bekas-bekas kayu. Ya terus kalau Jumat mereka jak dhuwur gak gelem. Padahal enggak 40 juga tidak mustautin penduduk yang punya kampung. Alasannya mau wong awam, Pak, wong Jumat kok dhuwur. Terus ini tak kok aku, Gus apa boleh dhuwur? Apa boleh apa? Jumatan, tak jawab boleh. Ini kalau madzhab lah sementing Jumatan. Singkat cerita, dia tersiksa. Dia ini cerita di penjara ya, karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wes kere temangsang yang tengah alas, ijek buruannya polisi, zaman dicek menuju ilegal lagi. Ya tetap nganak nomu sholat. Juga komunitas sholat, mahabbah yang Allah dan Rasul. Tapi kalau kita membiasakan anak, jom gue sekolah IAIN, jom gue sekolah Aliyah, ben kok iso ning Al-Azhar, ben iso ning Umil Qura, kok kowe LC terus payu ning departemen. Kowe nak cung mimpin agama ben entuk gaji. Dalile fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan, dia akan putus asa. Ketika yayasan besar nak menggunakan, dia akan putus asa. Mengalor ngidul go ijazah. Sesuai golek dukono ning gone wong sing ra digelar. Nah, ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama harus beda, meskipun kita saling mengakui tapi harus beda. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi, dia sama kerja di Kayunan. Itu kalau mau cari masjid itu 4 jam, 4 jam dari dia di tempat kayu tadi. Mau masjid jam 11, masjidnya cek kuncinan. Akhirnya dibuka-buka dewe, disapo-sapo di dewe.
Saadan. Baru sing lucu gini, wong saleh wae. Sing sitok iku alumni Sarang, ketemu alumni Lirboyo terus. Ono grupnya ketemu alumni Tegalrejo. Ini orang-orang yang nasibnya itu gak jelas, tapi dibawa ini betul nyata. Dibawa oleh agamanya ketemu di titik masjid. Kang, apa kok eling Jumatan? Jadi aku ngene-ngene tau mondok, berang tahun, 4 tahun. Lah kok trimo dadi ngene, bisa ngaji ra tenanan. Macam-macam lah. Akhirnya di masjid itu ketemu sekian alumni pondok besar. Cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam. Jajal sampean. Saya itu pernah ke PJTKI. Itu di Jakarta. Itu kebetulan kakak saya itu pas ke situ saya diajak ada teman saya. Suwandri orang wong jenenge Hamid. Gus, kamu kenal orang ini? Namanya Hamid. Ini dulu mondok di sini. Mesti katanya kenal jenengan. Tak takut, Mit. Ke orang kerja ning Arab Saudi gak, amen di Korea ya. Apa yang terjadi setelah dia di Korea? Werjon dia niate gak niat dakwah, gak niat dadi kiai. Wong kuwapok jenenge melarat wis kuwapok terus. Oh, wis ra terlintas sampe kiai. Pokoke ning Korea kuwapok jenenge makhluk melarat tuh kuwapok dan pokoke pengen menghilangkan kemelaratan ini. Lah kok ora ning Arab? Akeh Gus ning Arab. Nek ketemu kanca-kanca isin mergo tenan. Aku dhisik tau ngaji, Cek. Wis motif. Dulu bareng ning Korea iku ora nganti sugih. Terus dia masjid, komunitas majelis taklim. Ya mergo dia dipenjara oleh amari pangeran, oleh perintah pangeran nak urip iku kudu apik lan aja wong. Akhirnya sing niate kedunyan menghilangkan kefikiran, akhirnya menghilangkan kesesatan. Dia masjid ya kayak sukses dari dia. Ngajak wong-wong. Orang sekarang tahu semua di Korea itu sekarang banyak masjid. Itu diantara dulu awal-awalnya ya alumni pondok pedotan. Oh penting yang pedotan. Mereka nak sira pedotan jadi ketua MUI malah. Jadi ora iso dakwah model ngene ora iso. Jadi juri MTQ ora iso dakwah model. Makanya Allah menyiapkan santri-santri pedotan itu akeh. Lalu jegeman ngecap santri pedotan ini disiapkan. Mereka nak sira pedotan ketua MUI, juri musabaqah, ora ngarah dakwah ngene-ngene iki. Malah untuk duit, tukokno tiket gratis, dinepno ning ya apa ya, yang murid-murid bagomu, tapi gak sekeren sing heroik gini. Cara poinnya yang ngarepe Allah ya tuntas musuh sing ini. Nah ikhlas loh ya. Kecuali orang ikhlas, dia ngono iku kegiatan ngelakno fakire. Ya kau ngomong dakwah dari timbang ning omah tengok-tengok atau dakwah wae perkara nek. Tapi lumayan lah. Singkat cerita gini, ini yang perlu jadi madhab saya dan saya fatwakan terbuka seperti ini. Andai kan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah, kamu gak usah khawatir hidup di mana-mana, pasti dia akan murid-murid agamanya. Aku kan ngene-ngene ku kiai, anake kiai, muridé kiai, jadi tahu betul seperti itu. Saya punya teman sekarang jadi DPR provinsi di Kalimantan, itu orang Bali. Dulu ngaji sorokan muin sama saya di Sarang. Dia alumni Pondok Sidogiri. Itu bapaknya keluarga besarnya bakul sate. Ke Bali itu niatnya adul sate. Ya santri pedotan. Oh, mereka pedotan ketua MUI. Yang Madura maksudnya sesuai kelas masing-masing. Bareng bakul sate sukses ngajak ponakane, ngajak tanggane. Tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura. Karena jumlahnya signifikan, bikinlah masjid. Setelah ada masjid, terus gak kepikiran anak bakul sate di pondok di Sidogiri. Karena di situ sudah ada komunitas Muslim. Ono majelis taklim, ono muslimatan, fatayatan, macam-macam. Mondok ini kira anaknya kebenaran, mungkin karena barokahnya dakwah. Anaknya alim, cerdas. Mau coba ini bisa, kosongan bisa. Di situ kiri tamat masih mondok lagi ke sana. Langsung tingkat berapa dulu yang ngetes saya dulu? Ya langsung alim. Coba. Jadi artinya gini loh, orang-orang yang dipenjarakan oleh mahabbatullah wa rasulih, kere ya gawa agama, suga ya gawa agama, temangsang ya gawa, kemana-mana bawa. Dan lucunya kita sebagai pakar agama malah membatasi, sekolah sing ono gelar, ben iso dadi ngene dadi. Ini menurut saya pembatasan, tapi tetap boleh. Saya ulang lagi tetap boleh. Nek sing bakate di gelar ya di gelar enggak apa-apa. Tapi harus ada ulama yang kayak saya. Lah kula mungkin suatu saat mungkin bisa saja Hasan nanti punya gelar enggak masalah. Bisa saja anak sana punya enggak masalah. Tapi tetap tak cekoi pikiran seperti ini sehingga kalaupun punya gelar, gelar itu tidak mengikat hanya membidik departemen atau yayasan tertentu. Tetap yang dibidik itu dakwah ilallahi wa ila rasul. Ini penting dan saya akan berkali-kali ngomong gini terus sampai saya mati.
Bila perlu mati aku wali sing urip tak petuki. Asal sing urip ya wali pisah. Kan ono sinyale lah, ora ono. Ana wali kan angel petukane. Kan gak sambung. Sinyale beda. Sing wali padha waline iso calling-callingan ning sak gambare. Sing ora kan wis berat. Enggak, wali ku kelas kan. Wali ku beda. Kaya Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu menungso digoda Zulaikha meh tertarik. Bareng meh tertarik, mulai rontok sawat bapake tewahkok. Padahal bapake ning Syria ning Kanaan, Nabi Yusuf bedane ning Mesir. Piye? Bapake ning Syria, gawe kepae ning Palestina. Nabi Yusuf kegoda Zulaikha ning ndi? Tewahkok bapak. Anake Nabi kok. Lah kowe sing nabok sapa ora demenan. Ora ono sing nabok. Bapakmu ra wali, kowe ra wali, lingkungane ya ora wali. Mulane dadi ngene iki sapek. Semuanya agak menunjang. Ya, tapi pangeran ngersakno rahmat Allah jembar jute ya do apik. Nggo jalalan ngalor kidul, nggo kita apa iki? Nasofi pelipat ngalor kidul. Nah menurut saya yang penting sekarang adalah menciptakan mahabbatu wa mahabbatu rasuli secara permanen itu jadi malakahnya, mentalnya, darah dagingnya sehingga hidup di mana-mana itu ilallah wa ilah rasul. Apalagi kita dalam konteks Indonesia, orang tahu semua lah kalau Islam ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang, semua sepakat mengambil gelar pedagang. Ada pedagang dari Gujarat, dari India, dagang di Indonesia. Niatnya dagang rempah-rempah, ya kepengen sugih. Tapi mereka ini santri, mereka ini orang ora iso golek donya tok ora iso, tetep nang Aceh akhirnya ngajarkan Islam. Nggih betul. Itu pedagang apa kiai? Pedagang apa ketua MUI mereka di apa dokter fikih ndak, apa dosen IAIN ndak, apa kiai sing dibenum negara ndak. Ya pedagang ya wong kedonyan nih. Mulane harapan kowe kedonyan iki cek tinggi. Tapi asli kedonyan probleme ku asli. Maksudnya ku biasa golek donya tok ora ngurusi agama, itu yang kasus itu. Itu yang bawa Islam ke Indonesia, mbok kira siapa? Pedagang. Terus sekarang jadi Islam seperti ini, ada wali songo, ada apa itu. Pertama yang bawa Islam itu pedagang, bukan kiai. Terus saya punya santri sekarang di saya itu ada orang Papua. Dan beberapa santri yang ngaji saya itu orang Papua. Itu cerita ke saya, kemarin saya punya tamu, itu biasa ngaji tafsir Jalalain kalau Rebo di saya. Anaknya mondok di saya sekarang. Itu cerita. Dia itu pedagang di Papua. Saya ulang itu pedagang di Papua. Itu kalau bawa jilbab dia kulaan dari Sedan daerahnya Ali Lukman ini. Itu mau 5.000 namanya. Itu didol di Papua itu payu 50.000. Jadi nak badi yo nganti 50 juta. Singkat cerita, tanya saya gini, Gus, kenapa di fak-fak itu? Di fak-fak orang Islam itu banyak. Dia nak dagangannya fakta. Ini cerita. Terus tak terangkan dia. Dan saya terangkan ini tahu karena saya pernah dijelaskan detail oleh Mbah Mun. Dulu Harun Ar-Rasyid ketika jadi khalifah, Harun Rasyid orang Irak. Yang putih. Harun Rasyid itu seangkatannya Imam Malik. Dia jadi khalifah Bani Abbas di mana? Irak. Irak sing wadu sing dhisik digoni Saddam Hussein. Harun Rasyid itu periode Imam Malik dan menangi periode Imam Syafi'i. Masyhur itu. Siapa yang enggak? Terus periodenya Abu Nawas bareng dulu, sinten Harun Ar-Rasyid. Dulu itu ada tradisi kalau orang begundal itu perusahaan negara, itu diasingkan. Gue ceritanya itu pilihan diasingkannya kok di Papua, di fak-fak itu. Makanya kayak fak-fak itu kan banyak wajah Arab, itu kan turunan Arab. Ya Arab begundal kayak orang apa itu aborigin, kayak orang bajingan Inggris dibuat di mana? Australia gitu, kayak Australia kayak mirip-mirip gitu. Singkat cerita, mereka Nyon Sewu tuh awal-awalnya dibuat situ karena begundal dia ke perusuh di Irak. Tapi perusuh yang mukmin, perusuh yang Muslim, ternyata di fak-fak sekarangnya jadi komunitas Muslim. Wah Islamnya keren, yang soleh ya banyak. Bahkan ada yang pernah turunannya orang jadi perdana menteri di Timur Leste, sinten Mar'i, sinten Al-Qadiri. Bangsanya di sana itu Al-Qadiri. Oh ya kumpulkan Islam ning kono, yo cek ala Arab, pakanane udah daging wedhus, ya sok ala Arab. Karena apa? Islam. Wis duaan wae cek murid-murid agama. Lho maksudnya wis ora trimo pedotan santri yang ini malah parah meneh.
Loh, ternyata di sana kata teman-teman saya yang dagang, nempono gue enak. Bahkan saya mau main di Nabire di beberapa Papua, sama santri saya jangan Gus. Jenengan nak dolan teng fak-fak mawon, relatif aman dan komunitasnya sudah muslim Arab. Si santri saya tadi tanya, kenapa fak-fak bisa begitu? Karena apa tadi? Setiap orang muslim itu diikat oleh nurullah, diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatu rasul. Mereka tidak bisa urip rak dakwah ora iso. Kalau sing ngaji ning kene kan ya wong kedonyan kabeh, ana ngaji ya do ngaji. Padahal mungkin merantaunya di Jogja golek duit. Utawa urip ya men golek duit ra kecekel-kecekel, lumayan golek ora wajib kecekel. Mulane aku di kanca satpam, kurang ajar tenan. Satpam iku kancane padha satpam jagongan ning ngarepku. Aku apa ning Jakarta, ayo apa golek duit, golek ning kene kena. Lha nek lha piye kok golek ning kene? Lah kan golek ora wis ning kene, padha-padha ra mesti kecekel ya. Lah nek maro Jakarta dijupuk duit lah. Tapi nak golek ning kene ayo golek wae. Ya omongan cangkem elek tapi masuk akal. Lah padha-padha golek lah apa adu-adu ora mesti kecekel. Lah nak jupuk lah ceritanya di telepon misanane, Kak aja kerja ning kene nak golek duit ning Jakarta. Setelah ngaji sama temannya satpam yang satu, misanane telepon, "Aku nak kok njupuk gelem, aku golek moh." Wis adu-adu kok lagi golek. Ya Allah kan anggere siswa aja golek ilmu njupuk. Ngaji apa ning biduane wong njupuk ilmu. Kok nak golek ora mesti cekel. Carane njupuk piye dimaknani mau. Nak lali yo direkam. Dadi ilmu dijupuk HP di rumahno. Tapi nak utek wis elek ya meleset wae. Wong utek lunyu dadi digone ilmu iku meleset. Kayak godhong tales dikai banyu ora lari kemana-mana. Tapi yo tetep apik. Masih godhong tales iku tak dikai banyu mlayu, tapi tetep iso tengok-tengok ning kono banyu. Tenang mawon, supaya tenang. Nah menurut saya ulama seluruh dunia itu harus mikir seperti ini ya, harus sama dan saya yakin pasti sama. Enggak apa-apa ada yang punya gelar, berburu gelar karena kita juga butuh hakim muslim, butuh kemenak yang diisi orang-orang ahli sunnah, butuh beberapa profesi yang diisi oleh ulama-ulama ahli sunnah karena ini juga penting. Karena ini yang pegang otoritas, yang bikin undang-undang, yang bikin macam-macam. Tapi yang kultural tadi juga super penting karena ini wilayahnya ausa jauh lebih luas dan tidak terbatas. Sama nih fak-fak nangis. Kayak wong buaan, orang tahu semua itu di Tarikhul Khulafa itu dijelaskan. Mulane darani Irian Jaya itu karena sing darani itu wong Arab. Jadi ceritanya buareng wong Timur Tengah, wong Irak tadi dibuat ning Irian, roh wong udo-udo. Bahasa Arab itu ora uryan. Uryan iki maknane udo, Aryan, uryan iku maknane udo. Wah, kaget wong Arab. Wong Arab begudala kan cobaan. Ora kaya wong Indonesia agar preman terus katokan cekak terus. Wong Arab ku preman lah. Cobaan. Ora kaya Indonesia agar preman celananan jin suwek-suwek terus gak kelambenan perapatan jagungan awake tato tok. Wong Arab tetep cobaan. Mulane kita ada film Arab. Umar mbek sapa sitok soleh sitok bajingan bantah-bantar padha jobane. Nah film Indonesia enggak sing ustate klambi takwa, bersih, sing premane suwe-suwe. Dadi jelas. Film Arab bingung kowe. Endi sing Mulane do sering takok, aku lak sering delok pinggire Hasan, pinggire anak kula. Pak yang jahat yang mana? Perkarane padha jobane. Nah terus bareng wong udo-udo muni uryan terus ilah Jawa dadi Irian. Berkira sejarah. Mane mergo tadi al arif billah asirun, orang yang tahu Allah pasti asirun, dia tertawan oleh cintanya kepada Allah dan Rasul. Nah, itu contoh fisik ya sampean gak minggat. Coba alasan sampean gak minggat itu apa? Karena tertawan oleh cinta kamu kepada anak-anak. Itu kan gak dipenjara secara fisik, tapi kamu dipenjara secara emosional, secara mahabbah. Coba, kayak Ruhin ini kan kudunya wis minggat, tapi sayang anak, akhirnya ra minggat. Kok nak ada anakku, mesti begitu. Coba yang menjara kalian semua itu apa coba? Cinta kita pada keluarga. Nah, bayangkan kalau itu terjadi pada Jalalullah wa azamatuh, pada Asmaul Husna, karena kita terikat oleh sifat-sifat Allah.
dan kita tahu Allah itu as-somad, zat yang harus kita tuju. Kemana-mana kita bawa Allah. Jika jadi pedagang ya kayak orang India yang di Aceh tetap menyebarkan Islam, kayak orang Madura yang di Bali tetap menyebarkan Islam, kayak penjahat yang dibuang Harun ar-Rasyid di Fak-Fak ya tetap menyebarkan. Lalu kalau niku rada engkar kan ana wong saleh terus dadi juri MTQ atau dadi pegawai Kemenak pembina haji terus bangga kula niku naif cara. Syukur oleh lah syukur, tapi ra usah bangga. Piye-piye posisine ku mendapat ketika orang lain memberi. Lho akeh Kang, santri pedotan urip ning desa sing abangan. Di tanah sithik diwakafno nggo madrasah. Di penghasilan sapine anak didol nggo gaji guru. Padahal mondoke ra khatam Quran. Tapi dia ngurip-ngurip agama. Tapi nak kowe khatam lanya juara. Dikai umroh, dikai duit. Lho cara Allah ya keren sing ngekeki timbang sing di. Tapi kowe aja terus gedeng sing juara, kowe hasud kriminal. Tapi nak sing juara kok kumo luhur, merasa Qur'annya terbaik tak lorot ya. Banyak orang yang memberi untuk Quran bukan mendapat. Akeh wong adol Tegal demi haji, kowe haji kajekno negara nek biangga, kaya orang pilihan mergo dikajekno negara. Orang lain kaji adol Tegal tukaran mbek anak bojone. Sing anake Pak kok Tegal lah kok dol terus piye? Sing tak waris sapa mbok kaji? Wes ra waris-warisan. Tak rumat mulai cilik kok tuwek iki arep-arep warisan. Pokoke tak dol nggo kaji. Lho kula nate lho nyelesekno sengketa ngoten lho. Tangga kula iku di Tegal sitok, pamit kula ape didol nggo kaji. Anake ya sowan kula. Kak, iku nak didol anak-anak ra diwarisan. Bantah-bantahan teng arep kula. Cuma wong aku ra melu di dunya ngeten, Pak. Kula dadi juri bantah-bantahane jenengan mbek anak, tapi kula ora usah melo-melo. Terakhir kalimatnya aku jek eling. Pokoknya tak dol, anak tak rupat mulai cilik tekan tua jajuk warisan. Pokoknya tak dol gue kaji, didol akhirnya kaji. Orang kaji seperti ini kan hebat, endawo hebat. Dia yunfik memberi untuk Islam, dia memberi untuk haji. Sementara ada orang merasa bangga karena dikajikan negara. Di itu mendapat. Di mana-mana al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Di mana memberi itu jauh lebih baik ketimbang menerima. Tapi soal bangga ya bangga, gue ya sing bangga syukur dewi aneh. Alhamdulillah untuk kaji gratis, terus profesional. Memang negara butuh. Saya pun pernah ditawarin kaji gratis oleh negara. Saya pun suatu saat ya mau. Tapi kalau saya mau, memang haji itu butuh mufti, butuh pemandu, butuh tahu sah tidak. Kalau berangkatnya karena itu kan dia tidak terlintas bangga dikajikan negara, bahkan dia membawa mas'uliyah, membawa tanggung jawab. Kalau itu fil jannah. Atau kamu jadi juri MTQ gak apa-apa, tapi niatnya menstandarkan makhraj, menstandarkan tahfidz, menstandarkan cara baca Quran, niatnya ngono. Nah sing niatnya ngono kan gak kober umuk mbek tanggane. Gak kober bangga, gak kober pokrol. Wong dekne merasa mas'uliyah banyak tanggung. Nah, tapi problemnya rata-rata kelakuannya ra ngono iku. Seakan-akan keren karena dipilih negara. Itu baru kita harus keras, nggak bisa. Mulane kalau setuju model Mbak Arwani ngaramno MTQ. Sebenarnya bukan karena haramnya MTQ itu enggak. Orang tahu semua lah di dunia khufat kalau Mbak Arwani mengharamkan santrinya musabakoh. Sebetulnya secara filosofi hukum itu bukan musabakohnya. Saya tahu betul tentang fikih. Saya yakin musabakoh itu halal. Saya tahu betul posisi fikihnya. Saya ulang lagi posisi fikihnya. Tapi mungkin Mbak Arwani yang diinginkan adalah wong hafid itu aja mental entuk, tapi mentalnya itu yang penting. Kalau sekedar musabakohnya sepele loh. Ora sepele piye wong negara iso ana anggarane karek ngekeno. Terus prosedur ini ya wis. Tapi tetap baik loh ya musabakah soalnya yang jurinya tetap baik. Tapi Mbok Yao mentalnya seperti yang saya jelaskan ya. Saya ulangi mentalnya Mbok Yao yang seperti saya jelaskan. Saya pikir wong kaji ditunjuk negara. Kula nggih bolak-balik. Kula niku kiai Kang sering ketemu kiai. Gus alhamdulillah Gus tahun ini kula ditunjuk pemerintahan Rembang, pemerintahan mana untuk haji, Gus gratis kalau ban. Ya, alhamdulillah, wae, ora usah cerita aku ini. Ya biasa wae. Saya takut, jenengan kita ora seneng. Ya ora seneng ngono kiai, ngomong liya kaji wadul Tegal seru. Tukaran sih adol Tegal. Wah seru. Wah iku jos tenan. Ora kaji iso nangis, yo nangis dosane nangis Tegale ya. Kaji ngono kan seru, kok yo nangis dosane yo nangis Tegale. Yo kadang itu peman ya kan. Jadi donya ilang kan kadang yo.
Dadi nangisi loro kan nangisi tegale, mbek nangisi donyane. Mulane terus donga ya Allah gantilah itu. Ternyata ada ikhlas-ikhlas banget. Kok nek multajam ya jaluk ganti. Tapi ini pelajaran bagi kita. Sementing nih buat nanya kula suatu saat dia mau, yakin suatu saat mau. Tidak masalah. Hingga detik ini saya berkali-kali ditawani jadi pemandu haji, tapi hingga detik ini saya tidak mau. Tapi kapan-kapan ya mau, karena saya ada anti negara. Karena saya juga tidak ekstremis. Tapi kita harus didik umat, boyo dilatih. Napa? Misalnya kita di mubalek, boyo mikir, disangoni 2 juta, 1 juta. Padahal uang 2 juta ini panitia masjid door to door, ono rondo tuwek meh mati, ono pengajian urun 10.000. Ono wong sing kepen blonjo sesuk 20.000 gara-gara ono panitia masjid disumbangno 20.000. Ini kan uang heroik semua, uang dramatis. Lha sing awam ae iso urun demi pengajian, kowe entak entuk orang rasa enggak apa-apa tetep entuk. Piye-piye kayak mubalek wong alim enggak apa-apa, mendapat penghormatan enggak apa-apa. Tapi sadarlah itu, bahwa itu dari umat yang kadang lebih miskin ketimbang Anda. Sehingga ketika pidato, oke enggak apa-apa, uang itu diterima halal. Jika ketika pidato itu punya target benar-benar lihidayatin nas untuk menunjukkan manusia umat sudah memberi saya, maka saya beri mereka surga dengan cara tak tunjukkan jalan yang benar. Orang kok pidatonya mau guyon tok, nggak ada target, sementing lucu menarik. Ini apa-apaan? Memangnya rano hisab, memangnya pangeran udah mubalek, sembrono. Ini penting, ini urusan ilmu, kan urusan etika di depan Allah Subhanahu. Loh saya sampai sekarang tuh buatan sombong, bojo kula takok ilek-ilekan bojo kula biasa gak ada kopi santri, nak rebunan nggih gawe piyambak. Sampai sekarang. Ya karena tak kandhani, Dek, banyak orang itu yang memberi agama, nggo gula kopi ning kiai. Kita wis dicucup, kadang salami template. Makanya saya belajar terus untuk memberi mereka yang terbaik. Bojoku urun fisik gak enak kopi macam. Ya biasa sampai sekarang ya biasa Hasan itu tugas gula tugas ya biasa. Anak kula ya biasa tuku. Karena tadi kita ini jangan biasa hanya mendapat sesuai opok kupengem, hatimu kacau. Nah biasa mendapat sesuai hati ini elek, terus kepinginnya menuntut malah panjang. Makanya masyhur Rasulullah sama delok teng adabul akhlaqun nubuwah wa adabul ma'isyah. Itu sering saya baca sama anak-anak santri yang ngaji sorogan sama saya. Akhlaqun nubuwah wa adabul ma'isyah. Itu di situ dijelaskan oleh Imam Ghazali dan disahkan, ya, artinya hadis riwayat itu disahkan oleh sarahnya Said Zabidi. Itu Nabi suatu saat masakan kambing. Ya orang Arab kalau mayoran kan kambing, orang pitik kan. Pitik orang warak kan, pitik sitok orang Arab papat ya. Terus ada sahabat 4 atau berapa gitu. Kata satu sahabat, Ali yadzabhuha wasalhuha. Saya yang menyembelih dan kemudian nanti sak bedet ini. Terus ada sahabat satu, ini cerita di padang pasir. Wa alayya tabkhuha, kata sahabat satu, saya yang tanggung jawab nanti proses masanya. Nah, spontan Nabi saat ada sahabat bagi-bagi tugas tadi dan ikrar tanggung jawab, saya ulang lagi ikrar tanggung jawab. Nabi spontan ngene, wa alayya jamul hatab, dan saya akan yang cari kayu bakarnya kata. Terus kata sahabat-sahabat tentu, ya Rasulullah nakfikal amal. Engkau enggak kena tugas karena kita sudah mencukupi semua yang dibutuhkan dalam proses tadi apa? Menyembelih kambing tadi sampai masa ya. Terus kata Kanjeng Nabi ndak, Inna wa ta'ala yakrahu min abdihi ayyatamayyaza min khairi. Ndak, saya tetap urun kerja. Allah itu tidak suka kalau ada satu kelompok kemudian ada satu yang paling kelihatan spesial. Maksudnya enggak urun sama sekali. Itu kan adab yang luar biasa. Makanya kita guling-gilingan ini Rasulullah ora trimo kiai, ora trimo ketua MUI kan. Ketuane Nabi sak alam donya. Makanya saya sering bilang, lho koyo kula mriki nggih ngebes tak niati ngitmai kowe. Mulane tak koyo pangeran, ha ambek rogen sing sopan. Nggih sopan kula to Gusti, kula sing sowan ning Yogya. Ki ambek tengok-tengok nampa mateng. Nggih sopan kula to Gusti. Lah terus, nah tapi ki sing ngomong kono sing meneng ae. Lah nek purun gentenan. Tadi misalnya kalau salah no pangeran, tapi kowe sing ngomong meneng ae. Lah nek purun gentenan. Nak ben blober kabeh. Blober kabeh langsung mui fatwa menyesatkan.
Apa sing dadi fa'il maf'ul be tangisan iki piye kok. Mestinya aku maf'ul dadi fa'il gitu piye. Tapi orang itu harus ada sisi sukanya. Makanya saya tuh sering sekali. Ini bukan urusan sombong, tahadus bin nikmah. Saya masih ingat betul. Ini cerita ya supaya sampean tahu. Ini babanya Mbak Lukman juga mbak saya. Itu dulu itu jeding itu kan ngerti tau kayak jeding dhisik kan enggak ada sanyo. Biasanya orang dulu sumur kan ning jaba, paham ya? Sumur ning jaba, jedinge ning jero tapi ana bolongan nggo ngisi napa? Banyu. Itu dulu Kiai Hajen namanya Kiai Nawawi. Itu tiap jam 2 malam. Itu ngisi jedinge santri sak kajen. Padahal pondok kajen itu ada 20. Saking kepingine wong kok amen dihormati. Jadi nak rino kan kewenangan santri tentu tidak boleh. Tentu tidak. Terus ibunya Mbah Mun, mbahnya Mbah Mun termasuk mbahnya Mbah Lukman itu tiap malam itu bikin jajan kanggo santri. Tiap bodoh gini takjil. Ibu saya seperti itu sampai sekarang. Ibu saya itu mesti ikut goreng kalau ada takjil untuk santri sampai sekarang. Terus ditiru istri saya. Mergo pikirannya angger diwangi santri ya tetep ngewangi apa aja mesti karena tadi ben tahu ngitmai santri katanya apa? Ngitmai. Kalau dalam bahasa pondok tuh ngitmai santri. Ada cerita yang lebih mengharukan daripada itu. Mungkin saya baru buka sekarang. Yang cerita itu Gus Solah anaknya Gus Wahid, terannya Gus Wahid. Mbah Hashim sampai barokah begitu di antara sebabnya itu begini. Dulu itu kan beliau itu ya umumnya orang yang pernah santri, gurunya banyak. Karena orang yang pasti pernah bodoh. Cuma Mbah Hashim bisa ngakhiri bodoh ini. Jadi ya saya kira yang bodohin tapi reso ngakhiri bodoh ini. Mulai ada kancaku nih. Kancaku melarat jadi kiai dikandani Mbah Mun. Cung melarat gak popo di saya melarat. Santri dia kurang ajar. Jenengan sakit ngakhiri Mbah. Tadi cerita podo melarati podo, tapi jenengan kan sakit. Lah kula iki sakit podo. Santri kurang ajar. Mulane kula saiki jarang cerita. Kula lari yen tau melarat, tapi kuwatir dikonokno santriku. Jenengan sakit ngakhiri. Mergo akeh wong sing ra iso. Ngakhiri. Berarti cocok lah, ya, sampai melarat terus akrab lah nganti. Singkat cerita karena Mbah Hashim itu ya umumnya orang pernah ngaji ya. Singkat cerita terus Mbah Hashim ngaji sama beberapa guru. Cara saya ya guru ibtidak, guru sanawi lah. Sanawi riyen maksudnya bukan sanawi kurikulum ya sanawi. Maksudnya istilahnya podo ya. Negara gawe istilah nang numpang sanawiyah aliyah. Padahal dhisik sedurunge ana negara gawe istilah ning mak pondok iku misale nak alfiyah awal sanawi, nak alfiyah tinggi iku aliyah. Padahal aliyah dhisik tamat aliyah iso maca Fathul Muin. Aliyah kurikulum salatan. Tetapi istilahnya padha. Aliyah. Nggih betul. Tamat aliyah sarang iso maca Muin ya. Aliyah Lirboyo sing aliyah dinia. Sing aliyah kurikulum ya mbah ya ora. Singkat cerita itu setelah Mbah Hashim dari Mekah alim sing dulu gurunya karena Mbah Hashim sudah jadi Syekhul Masaya. Yang dulu gurunya udah mondok menan yang Mbah Hashim. Ngaji. Oh itu mungkin kalau zaman dulu, sekarang saja mungkin. Saya tidak sombong lah. Dulu sebagian guru-guru saya zaman saya masih sipir ibtidak, sekarang yang ngaji saya itu kan kalau di dunia kiai kan biasa. Ya saya tetap hormat karena itu guru saya, mereka hormat saya karena saya putranya bapak. Ya kan mesti kan jenis kula yen ati cilik mesti nate diulang ustaz-ustaz napa? Pondok. Setelah saya alim ustaz-ustaz itu ngaji saya. Ya kan ya normal saja ya saling menghormati. Kula nggih nyucup, mereka ya nyucup saya. Ya itu kan biasa kalau di adat pondok kan biasa saling menghormati. Itu Mbah Hashim. Singkat cerita ini ketika mondok di Mbah Hashim itu setelah sekian bulan itu gurunya do kaget. Ini yang cerita Gus Solah. Gurunya do kaget karena tiap pakaian numpuk. Di sini kan saya naik nangger pakaian rusak ada kok sumur, pakaian rusak ada kok. Nah saya kan wong engke duwe bak pakaian kotor nang kamar masing-masing. Narian kan mboten. Angger didakok sumur to bae didakok napa? Itu Mbah Hashim dicuci. Kalau jam 2 malam sama Mbah Hashim dicuci yang pakainya guru-guru. Dicuci, disetrika terus dikembalikan. Itu berbulan-bulan. Sesuai guru-guru itu sepakat. Sempat do GR mereka. SPP awak dhewe rene wis kiai. Tak menawa santrine karena mereka wis kiai dadi sempat GR. GR ku gede rumangsa. Piye-piye kene yo kiai, paling yo santri-santri sing kepengin khidmah. Jadi sempat gak dilacak mergo GR. Yo GR mergo dekne kiai pasti ya santrinya. Tapi mosok iso. Biasanya santri ora pangerten.
Diteliti. Diinceng ternyata siapa? Mbah Hasyim yang sekarang gurunya mereka. Nangis gini. Ya Allah, ya Allah Gus, nang Gus Hasyim Mbak Sari dhisik wong alim, Hasyim Asy'ari. Mbak Sari itu yang Demak, tapi Demak sing mepet pro dadi ngroto mriki. Dia turunan tiang mriki tiang Jogja. Turunan Mbak, ya pokoke mriki turunan Bandur Mbak sinten Pangeran Benowo gitu yang Jogja. Tapi Jogja palsu sing dhisik wong Demak ngono ke GR. Maksudnya Jogja yang alim-alim itu bisa yo turunan ke Pantura, mereka tetap tua Pantura, gak oleh GR. Mau Islam anane ning Pantura se wali-wali neng. Tapi kadang ya ono sing moro Yogya, sira putu ning Yogya. Baliknya neng Jombang macam-macam. Memuangis. Ya Allah gue sampun ngoten. Mbah Hasyim menjelaskan tadi. Kula niku isin jenengan ngaji teng kula, jenengan niku guru kula. Dan kula boten beban kalian pangeran, kula kepengin main jenengan. Menyucikan pakaiannya. Coba. Jadi orang dulu sampai seperti itu lah. Kita enggak, kita ini sudah kacau. Buangga utusan Kemenak, buangga utusan kabupaten, buangga ini pol. Sukumolu. Ini apa-apaan? Islam mau bawa kamu bawa kemana? Kalau umat dilatih mendapat, mau dibawa kemana? Hafid sing lanyang kok ben kuliah untuk diskon. Pemenang saya kira HP lembaga nawani hafid gak usah tes, yang polisian ya usah. Ya nggak apa-apa kalau mereka berbuat baik ke kita nggak apa-apa, nggak masalah. Anggap saja itu barokahnya Quran. Tapi kita nerima biasa saja, dingin-dingin saja karena kita inginnya memberi Quran bukan menda. Wong mbok yo mikir Quran itu dimulai diantaranya wa mimma razaqna yunfiqun. Wong apik wong sing memberi infak bukan yang dikasih infak. Gue yang mikir, lan kulon itu isin. Nah, yang lebih mengerikan diri itu tadi cerita Mbah Hasyim sudah haru. Ada yang lebih haru lagi, dan itu dilakukan Sayyid Ali Zainal Abidin. Ketika beliau wafat, itu orang kaget sekaget-kagetnya, karena setelah jenazahnya mau dimandikan, ini bekas manol. Manol itu sering ngangkut karung yang berat. Kan kaget, Sayyid Ali Zainal Abidin itu orangnya ya soleh tiap hari yang ngajar tafsir, ya orang soleh ya sholat, ngajar tafsir, ya umumnya orang alim. Tapi kok ini bekas manot. Ketika wafat jenazahnya dimandikan. Setelah diliti-liti ternyata apa? Ada beberapa janda di Madinah yang kaget karena hari-hari yang dulu saenake dhewe mergo tiap sekian hari pasti ada gandum satu karung. Setelah Sayyid Ali Zainal Abidin wafat itu enggak ada lagi. Berbulan-bulan dinteni enggak ada lagi. Baru diketahui ternyata setelah kapundute Said siapa? Ali Zainal Abidin. Beliau itu saking menjaga sodako sirron, terus diletakkan di depan rumahnya sing orang-orang miskin tadi. Dan itu tidak pernah nyuruh orang lain, dipikul sendiri. Dan itu yang akhirnya membekas di pundak. Itu cucunya Nabi. Siapa yang nggak tahu Said Ali Zainal Abidin? Kalau sholat itu 1000 rakaat tiap hari. Kayak kau beli badiah ya apa? Kira ketok aku barang. Kayak tenang aja tak kancani. Cuma aku kan disilang be alim, lagi disilang be opo. Jadi kan ono cara wong plus minus apa? Nah, kan minus tok. Ngene niru dikira-kira. Oh ada no. Akhirnya donalis karena tadi dipikul sampai Mekah dan itu nggak ada yang tahu karena beliau melakukan itu pasti tengah malam. Itu dulu orang soleh itu doisen, kan nomor fasilitas kok umat itu doisen. Kalau nggak memberi, saya ini do tenang aja malah muni barokatul ilm, barokah Quran, barokah buyutmu. Ya saya ya seneng, ada orang dapat fasilitas dari Quran seneng, gak kira ada seneng Quran. Ada orang alim kemudian di mana-mana difasilitasi negara, kulo seneng. Tapi jumlah memberinya harus lebih banyak. Itu sirine kenapa kayak Mbah Mun tuh bukan main, Habib Lutfi ya lomo. Mbak Makhrus ya lomo, karena mereka merasa mendapat banyak, maka lomanya harus lebih banyak. Semua orang soleh seperti itu. Sayyidina Umar itu masyhur. Sayyidina Umar tahu dimaki-maki, latihan soleh awal itu dimaki-maki. Umar itu tahu soleh ya latihan, jenenge wong kabeh latihan. Dene latihan niru Abu Bakar. Tapi latihannya itu terlambat. Ya Umar itu di sisi lucu. Jadi Sayyidina Umar sing kondang, sing kuwereng nak mlaku ngalor ngidul go duduk. Nah, itu macam nyata, film Umar itu nyata. Di kitab kita Umar itu belum pernah jalan kecuali gue duduk. Ya itu yang difilmkan di Umar itu benar. Nah kalau itu kan gue duduk. Bahasa Arabnya diroh, semua darah itu duduk.
Umar itu krungu-krungu nak Abu Bakar sering ngirimi gandum ning rondo-rondo melarat. Singkat cerita kepengen niru, tapi nirunya serodok terlambat. Jadi maca awam lah, maca awam, gua gandum. Tiga no rondo itu, mbah, niki gandum kangge jenengan. Si jodoh ngomong tuwek rondo kok ngomel. Saiki lara kabeh, dhisik dipimpin Abu Bakar iku penak. Gandum ditero dhewe malah kadang pas dekne rene basa Jawa wacara kono bahasa Arab. Basa Jawa. Malah kadang nak wedhusku rong mulih tak kok jupono wedhusku pisan dadi rondo oleh kurang ajar. Wis ngerti nak Abu Bakar ngetero gandum kok wektune cukup. Ya, dia ngudangi ya Khalifah Rasulillah tapi lagi peneng tiba kula badhe teng Tegal wedhus kula jene Tegal. Nggih kula pedhetho pisan dijuwono Pak Abu Bakar. Khalifah lho presiden. Singkat cerita Umar niru iku terlambat napa? Dimaki-maki ngono. Tapi niku lho, Mbah. Nggih jenengan ndongakno khalifah saiki sepados apik kok Bakar ora iso. Wong khalifah saiki ku ora rodo, ora rohae rodo. Iki padahal ya Umar. Akhirnya Umar fatarahama Umar lihadihi sayyib. Maksudnya Umar langge Mbah jenengan ndongakno kersane saleh kan tiyang saged rubah. Ora iso soalnya Jare Umar, wah iki aku nak raro Umar darane elek terus. Padahal dia lagi latihan amal sirri, latihan apa? Akhirnya mendingin. Nggih, Pak. Pokoke dawuh jenengan mengke tak kandhano Umar. Yo kandhano wong kok ngono ora peduli. Dadi latihan soleh terlambat itu dimaki-maki. Artinya dulu itu enggak ada orang soleh yang enggak latihan amal sirri. Ya tentu amal enggak sirri semua ya. Umar ya punya amal yang jahri banyak, maksud Sayyid Ali Zainal Abidin punya amal yang dilihat orang banyak ya banyak. Terus dia jodoh si melok-melok fanatik amal sendiri kok kena medit ra ketara sembrono, mer medit kok ora tau ngamal, ora ono wong roh. Kacau, jadi justifikasi ora oleh ka ngamal tetep intu butuh sedaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Wa sedekah selalu baik, ibda ketok wong akeh ya. Baik, sirri yo. Baik, sing ora apik ora sedekah. Sekaruan rapi. Nah, ini kan pelajaran bagi kita. Jadi dulu yang namanya orang soleh itu di mana-mana ingin ngitmai umat. Sekarang di antara dzurriyyah di kajian yang alim ya dzurriyyahnya Mbah Nawawi tadi, yang dulu misiane jedingin apa? Santri. Kalau masih ingat sampai sekarang ibu itu enggak mau kalau gaya takjil diwangi Mbak sampai sekarang mesti ikut. Asal enggak sakit. Dulu Mbak Fatimah mbak saya ini. Adiknya buyutnya Mbak Lukman itu Mbak kandung saya itu. Tiap masak ya masak sendiri. Masak ya membantu banyak karena punya santri ya, tapi beliau mesti ikut sendiri. Dibagi-bagi bek tonggo-tonggo. Sampai sekarang istri saya mesti ikut sendiri. Anak saya biasa ikut belanja. Nah, itu ajaran. Ini bukan cerita kebaikan, ini bahwa ini uswah. Ini dari leluhur kita. Ini saya ingin enggak ada kasta. Saya ngongkon ini di ngongkon. Terus ya, karo pangeran tidak kok. Masane sing dikongkon di akhlak santri tok, kiai lah ya wajib duwe. Mosok perintah Quran wajib di akhlak bagi santri bukan untuk para kiai. Kewani nafsiri Quran. Wong wajib khidmah wong Islam bagi santri nak kiai ora wajib. Wani gitu. Ya enggak ada. Lane kula mulang teng Jogja pede. Oh mesti tawadhuke. 7 jam ya perjalanan. Takoki pangeran. Sopan apa? Sopan mesti kula sing sopan di Barno bisa. Wah, tambah sopan. Tambah buyutnya apa? Sopan. Nah itu makanya hebatnya Imam Ghazali termasuk beliau itu punya bab. Kalau nggak salah itu di juz 2 apa 3. Itu judulnya itu Kitabul Akhlaqin Nubuwah wa Adabul Ma'aisyah. Di situ diceritakan adab-adabnya Rasulullah. Ternyata saking adabnya Nabi sampai pernah ngalami seperti itu. Kalau yang diceritakan tiba-tiba berjanji kan masih normal. Seperti ini wayar kau usau bahu seperti ini wayar kau usau bahu wayak libu syatahu wayasiru fi khidmati ahli bisiroten syariah. Nabi itu kalau bajunya sobek di dalam ya dijahit sendiri, kalau kamarnya kotor ya disapu sendiri. Itu kan masih ya wajar lah, masih ya itu ya sudah hebat untuk ukuran seorang tokoh besar ya hebat. Tapi tidak sekedar itu, ternyata kalau masakan sama sahabat-sahabat itu di situ. Dan Nabi ngendikan Allah itu ketika mereka mengatakan nakfi kal amal ya Rasulullah, kita sudah cukup yang mengerjakan ini semua. Terus Nabi jawab
Inna wa ta'ala yaqrab min abdihi ayatamayyaza min ghairi ayyarahu yatamayyazu min ghairi. Allah itu enggak suka melihat satu komunitas kemudian ada satu yang kelihatan menonjol di iso bayangno misalnya roan gitu mangkat wedhus sing ketuane iku ning kursi mek rokokan. Aku iki daging sing enak rokokan meneh. Sing sitok ruwet masak ngei tusuki daging ngene-ngene. Bareng dikai kotor, pilihno sing apik mek rokokan meneh. Oh tak yakin wong niku ora ngarah dadi wali tak jamin. Nak dadi tak bredel yakin. Tak demo. Maksudnya tak demo tak ganti kowe nek kowe pantes. Nek kowe ora pantes pisan yo tak kosongi. Umpama kita sing tukang inventarisir napa? Nanti umpama kita KPU nih. Berhubung padha orane wis sak uni-unine. Sing penting iku ra cerminan akhlakun. Bon nggih. Alhamdulillahil mizan wa muntahi wa maqdar wa zinatul arsh. Alhamdulillahil mizan wa muntahi wa maqdar wa zinatul arsh. Alhamdulillahil mizan wa muntahi wa maqdar wa zinatul arsh. Alhamdulillahil mizan wa muntahi wa maqdar wa zinatul arsh. Alhamdulillahil mizan wa muntahi wa maqdar wa zinatul arsh. Alhamdulillahil mizan wa muntahi wa maqdar wa zinatul arsh. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.